Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan prinsip-prinsip mediasi dalam Al-Quran. Langsung saja pembahasannya. Pada tafsir Quran surah Al-Hujurat ayat 9 yang artinya, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikanlah antara keduanya. Tapi kalau kamu yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai nanti kembali pada perintah Allah kalau dia telah surut. Damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Terdapat tafsir At-Tabari yang menjelaskan, Yang Maha Kuasa berkata, dan bahwa dua sekte orang beriman telah bertempur begitu benar, hai orang-orang beriman, di antara mereka dengan permohonan kepada antara kitab Allah dan kepuasan dengan apa yang ada di dalamnya untuk mereka dan pada mereka. Terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 10, Allah berfirman yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikanlah hubungannya antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Terdapat tafsir Jalalain, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah saudara dalam seagama, karena itu damaikanlah antara kedua saudara kalian apabila mereka berdua bersengketa. Terdapat dalam tafsir Al-Misbah juga, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah bersaudara, sebab iman yang telah menyatukan hati mereka. Maka damaikanlah antara kedua saudara kalian demi menjaga hubungan persaudaraan seiman. Dan yang ketiga, korelasi penafsiran ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10 merupakan tujuan dalam Islam. Makna Islam adalah damai. Hasbi As-Siddiqi menafsirkan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana para mukmin mendamaikan dua golongan yang bersengketa dan menyuruh para mukmin memerangi golongan yang kembali membuat aniaya atau zalim sesudahnya diadakan perdamaian, sehingga dengan demikian mereka bisa kembali kepada perdamaian yang mereka langgar. Dan yang terakhir, macam-macam suhu atau sebagaimana yang dinyatakan oleh Syed Sabiq yang membaginya ada 3 macam, yaitu sulhu ikrar, yaitu seseorang mendakwa pihak lain atas adanya utang atau barang atau manfaat. Dan yang kedua, sulhu inkar, yaitu seseorang menggugat orang lain tentang suatu barang atau utang atau manfaat, kemudian tergugat mengingkari apa yang digugat padanya, lalu mereka bersulhu. Dan yang ketiga, sulhu sukut, yaitu seseorang menggugat orang lain tentang sesuatu lalu orang itu digugat berdiam diri, berarti ia mengakui dan tidak mengingkari. Baik, kesimpulannya adalah Islam adalah agama yang mengajarkan teologi anti kekerasan dan menyerukan kedamaian, yakni rahmatan lil alamin atau kasih sayang bagi semesta alam. Al-Quran telah menjelaskan panduan praktis untuk mengelola perdamaian, perintah untuk saling menjaga, mempererat tali persaudaraan sebagaimana terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 49 dan 10. Kedua ayat di atas dengan jelas menerangkan bahwa kalau dua golongan kaum mukmin bersengketa hingga menimbulkan perang, maka kewajiban bagi orang Islam untuk mendamaikan dengan segera kedua golongan yang berperang itu, dan damaikanlah. Maka perdamaian merupakan tujuan dari Islam. Makna Islam adalah damai. Istilah mediasi dalam Islam disebutkan dengan sulhu, yang berasal dari kata Arab yaitu al-sulhu, yang berarti memutuskan perselisihan. Menurut Syed Sabiq, sulhu adalah suatu bentuk akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua golongan yang berlawanan. Masing-masing pihak pelaku akad dinamakan musalli. Persoalan perselisihan dinamakan musallah. Anhu dan hal yang diberlakukan dalam solusi perselisihan itu dinamakan muslah alaihi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.